Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya. Berarti ini part 4 kalau nggak salah ya. Kita masih pembahasan seputar air di kitab Taqrirat Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Amthilatun fil ma'il mutaghayyir. Ini contoh-contoh. Kita kan kemarin masuk ke bab air yang berubah. Nah, air berubah ini nanti hukumnya sama ketika dia suci. Maka dia seperti air mustakmal, tidak bisa dipakai. Kalau dia berubahnya karena najis, otomatis menjadi najis, baik itu banyak maupun sedikit. Banyak sedikit ingat ya, banyak itu artinya 2 kolah. Artinya kalau hasil penelitian di Ramadan ini adalah 217 liter. Atau kalau dia berbentuk kubus, misalnya kolam bak, maka dia 60 cm kali 60 kali 60. Presisinya itu 58,75 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, contoh-contoh air berubah. At-taghayyuru bi'udin aw duhnin, berubah karena kayu atau minyak. Nah, ini namanya berubah yang musyawir. La yadur, maka perubahan ini tidak ngefek. Li'annahu mujawirun. Wa in kana at-taghayyuru fahishan wa yustahna al-ma'u anhu. Walaupun perubahannya ini drastis atau nemen gitu ya, perubahan yang terlalu, itu maka tidak apa-apa, la yadur. Artinya berarti masih boleh dipakai. Yang kedua, at-taghayyur bil 'asir wa za'faran wal kuhl wal ushnan. Berubah karena perasan buah seperti misalnya jus atau perasan jeruk. Wa za'faran, minyak za'faran artinya parfum atau macam-macam. Wal kuhl seperti celak, apa namanya ini? Bahasa Indonesia celak apa? Celak ya? Ya, celak yang buat mata itu. Wal ushnan, ini ushnan ini sejenis pohon yang untuk mungkin bisa dipakai sabun atau apa itu ya, untuk membersihkan. Yadur itu apa-apa. Jadi kalau la yadur itu tidak apa-apa, kalau yadur berarti apa-apa, alias ngefek. Li'annahu mukhalitun idza tawaffarat baqiyatus syurut. Karena dia itu mukhalid. Masih ingat kemarin pelajaran kemarin ya, kalau mukhalid itu campuran yang lebur yang menyatu dengan air, campur bawur itu bahasa Jawanya. Tapi kalau mujawir itu campur yang tidak lebur, tidak menyatu. Nah, kalau yang mukhalid otomatis yadur, otomatis ngefek. Asal syarat-syaratnya terpenuhi gitu ya. Ya, syarat terpenuhi diantaranya ya airnya sedikit, apa namanya, kemarin syarat-syaratnya apa? Kemudian dia karena disengaja oleh sendiri, bukan jatuhan dan lain-lain, kemarin itu syarat-syaratnya. Nah, sekarang contoh yang ketiga, at-taghayyur bil muksi wat turab, berubah karena didiamkan atau karena efek dari tanah. Artinya tanah yang ada di air itu la yadur, tidak apa-apa atau tidak ngefek. Wa kadza la yadurru at-taghayyuru bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Begitu juga tidak ngefek atau tidak apa-apa berubah karena hal-hal yang dilewati oleh air seperti sungai kecil itu misalnya. Sungai kecil ya, kalau sungai besar itu kan sudah air banyak. Bahkan sungai kecil gitu, apalagi yang besar. Yang dilewati oleh air itu, tanah-tanah yang dilewati itu kan tidak ngefek atau
diam di satu tempat, itu tidak ngefek. Wala bimilhin ma'iyyin, juga tidak ngefek air berubah karena disiram air asin. Misalnya disiram dengan air laut itu kan berubah jadi asin, itu enggak apa-apa. Wala biwaraqin tanathara min asy-syajari biduni fi'lihi, juga tidak apa-apa berubah karena dedaunan yang berjatuhan di air yang diam tersebut, asalkan daun jatuh itu karena jatuh secara alami, tidak karena dijatuhkan oleh kita, oleh manusia secara sengaja. Jadi daunan itu jatuh kan, daun-daun tertentu itu memiliki bau khas itu ya, itu ngefek ke air itu nggak apa-apa, perubahan yang tidak masalah. Wala biwarakin tanathara min asy-syajari biduni fi'lihi, li'annahu fi kulli hadhihi al-halat la yasdani al-ma'u anhu fatasihhu taharatu bihi, karena semua itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu loh. La yastaghni, kemarin saya jelaskan, istaghni itu otomatis atau mau nggak mau itu tidak bisa dihindari, keniscayaan lah. Wa in salaba ismal ma'i, walaupun merubah nama air tadinya air biasa, kejatuhan daun ya jadi air daun gitu. Ya artinya airnya menjadi butek karena jadi keruh karena kecampur daun misalnya gitu. Kama qala sahibu safatil zubad, disebutkan dalam syair Zubad, wa innama yasihu tatirun bimha utliqa la musta'malin wala bima bitahirin mukhalitin taghayyuran itlaqal ismi ghayyara. Itu keterangannya sama kayak di atas. في طعمه أو ريحه أو لانه ويمكن استغناؤه بصونه استثني تغييرا بعود صلبي أو أرق أو طحلب أو ترب. Sekarang yang ketiga, al-thalithu al-ma'un najisu awil mutanajjisu. Kita masuk kepada air yang ketiga. Air yang ketiga itu apa? Kemarin kan air pertama itu kan suci, mensucikan ya, dia itu suci pada dirinya dan mensucikan, bisa dipakai untuk mensucikan pada yang lain. Kan? Terus yang kedua, suci pada dirinya sendiri tapi tidak mensucikan kepada yang lain. Ada yang air mustakmal dan ada air yang berubah. Kemudian sekarang yang ketiga, air najis atau air terkena najis. Air najis atau air terkena najis. Walladzi najusa liwuqu'in najasati fihi, yaitu air yang menjadi najis karena kejatuhan najis. Halatu wuqu'in najasati fil ma, kondisi atau bagaimana macam-macam jatuhnya najis terhadap air. Yang pertama, idza kana al-ma'u qalilan dunal qullataini yatanajjasu mutlaqan bi mujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Yang pertama, apabila airnya sedikit, kurang dari 2 kula, maka langsung menjadi najis hanya dengan kejatuhan najis. Baik itu berubah maupun tidak berubah, langsung otomatis najis. Ini kondisi yang pertama. Sekarang kondisi yang kedua. Idza kana al-ma'u katsiran qullatan fa'athar fala yatanajjasu illa idza taghayyara lanuhu wa ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Yang kedua, kondisi yang kedua, kalau airnya banyak, ya 2 kula atau lebih,
maka dia tidak akan bisa menjadi najis kecuali apabila berubah salah satu dari warna, rasa, dan bau. Atau ya, warna atau rasa atau bau. Walaupun perubahannya sedikit, itu langsung menjadi najis. Apabila tidak, maka tidak. Ya tentunya ini ya, tentunya tidak dengan kira-kira lah. Saya kira tidak perlu kita menjilat air itu ya. Wal qullatani lughatan. Titik. Itu ya. Itu kondisi air menjadi najis. Sekarang apa yang dimaksud dua kula? Yang dimaksud dengan air banyak itu apa? Wal qullatani lughatan al jarratani al azimatani. Dua wadah yang besar. Jarrah itu wadah. Sorry ya, maaf saya takut salah ini. Nanti di protes netizen lagi. Ini soalnya istri saya udah gak sabar pengen masak ini, jadinya ngelihat jam terus dari tadi nih. Maaf ya guys. Nah nih. Iya wadah bener kok. Wadah dia itu semacam wadah untuk kayak untuk menyiram ini, kayak untuk menabur benih atau apa gitulah ya. Dua wadah yang besar itu menurut bahasa. Nah kalau menurut syariat atau syara'an, secara istilah, itu waznuhu 500 ritlin baghdadiyin, 500 ritel Baghdad, atau 565 ritel tarim. Wabil maqayis al hadithah 217 liter. Nah, kira-kira kalau menurut penelitian yang sekarang modern. Wa huwa ma yusawi 10 kat kama qala ba'duhum. Itu dia seukuran 10 tangki. Wal qullatani 10 min at-tank kada ata tahriruhu bighairi syak. Wal qullatani 10 min at-tanak kada ata tahriruhu bighairi syak. Satu tangki itu berapa berarti di situ? Ya segitulah. Kalau galon kan 19 liter. Itu sekitar 20 sekian galon. Masailu fil ma'il mutanajjis. Sekarang masalah-masalah yang ada di air najis. Yang pertama, idza kana al-ma'u katsiran, kalau airnya banyak, wa waqa'at fihi najasatun walakin syakakna hal taghayyara am la fal tajuzu at-taharatu bih. Misalnya ada air banyak, kemudian kita ini ragu, air ini sebenarnya berubah apa enggak sih? Mau jilat takut pahit, dicium enggak begitu tercium baunya, dilihat tampaknya memang tidak berubah. Akhirnya ragu kita, sebenarnya air ini berubah apa enggak? Padahal air ini banyak, 2 kulah lebih. 2 kulah atau lebih. Na'am, ini jawabannya. Tajuzu at-taharatu bih. Boleh kalau ragu itu kita bersuci dengan air itu. Li'anal asla fihi taharah. Karena asalnya adalah suci, yang asli dari itu adalah suci. Jadi kalau ragu boleh ya. Nah sekarang ini istri saya ketawa karena dia sering ragu, ini air ini apa namanya, boleh apa enggak. Terus yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyar walakin syakakna hal at-taghayyur bi tahirin am bi najisin fama hukmuhu. Misalnya airnya banyak
dan berubah. Cuman kita ragunya itu dia ini apakah berubah karena najis atau berubah karena hal-hal yang suci. Nah, maka jawabannya gimana? Nahkumu bi taharatihi li'anna al-asla fil ma'i at-taharah. Maka kita menghukumi taharah. Tuh, kita menghukumi taharah. Baik, sekarang yang ketiga. Idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara bi najisin thumma ba'da fatratin syakakna. Hal zalat at-taghyir am la? Fama al-hukmu? Misalnya kita tahu betul bahwa air ini najis, terkena najis dan airnya banyak, 2 kula lebih. Kemudian air tersebut berubah ketika terkena najis. Kemudian setelah itu air itu didiamkan dalam waktu sekian lama. Setelah air itu didiamkan dalam waktu sekian lama, kita ragu, ini sebenarnya air ini sudah hilang belum ya najisnya? Apa jawabnya? Nahkumu binajasatihi li'annana tahaqqaqna an-najasah. Maka kalau yang demikian, air tersebut dihukumi najis karena kita meyakini betul bahwa saat itu air itu benar-benar najis. Ini kalau ragu loh ya. Tapi kalau nggak ragu, memang air itu benar-benar sudah hilang najisnya karena sudah didiamkan sedemikian lama, itu ya sudah, air itu nggak najis, bisa dipakai. Maksudnya kalau ragu, sebenarnya air ini najisnya sudah hilang apa belum. Baik. Nah, sekarang kita berbicara, titik ini ya, berbicara tentang najis-najis yang didispensasi oleh agama. Najis-najis yang dimaafkan. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'. Najis-najis yang dimaafkan di dalam masalah air. Yu'fa fil ma'i wal ma'i an najasati allati la yudrikuha at-tarf. Semua najis yang tidak tampak oleh mata itu ketika masuk ke dalam air, tentunya penglihatan yang standar ya, bukan orang yang rabun atau mohon maaf orang yang penglihatannya tidak jelas gitu. Mesti penglihatan yang standar itu kalau tidak nampak tuh najisnya, bukan tidak nampak setelah dimasukkan ke air kemudian tidak nampak, itu bukan najisnya itu loh. Najisnya itu tidak nampak lah, itu itu termasuk yang dimaafkan. Wal maitati allati la tamalha sailun. Dan bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti cicak, lalat dan berbagai serangga-serangga yang lain. Wa hiya allati idza syaqqa minha 'udwun lam yasil damuha kadzubab. Yaitu hewan-hewan yang apabila dibelah ketika masih hidup. Tentunya bukan agama mengajarkan kita hewan masih hidup diuji coba dibelah begini. Kan kita bisa melihat atau kira-kira hewan seperti itu tuh kalau dibelah itu keluar darahnya atau enggak. Atau kadang-kadang ketika terjadi kecelakaan, misalnya kayak cicak, tahu-tahu kejatuhan apa terus dia luka tapi enggak ada darahnya, kita jadi tahu bahwa ternyata cicak tidak memiliki darah yang mengalir misalnya. Nah, itu dima'fu, artinya tidak ngefek seperti lalat, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, alla yakuna bifi'lihi, menjatuhkan hewannya itu jatuh dengan sendirinya, bukan karena dijatuhkan oleh kita. Kalau dijatuhkan oleh kita ya airnya menjadi najis. Terus yang kedua, wa alla tughayyira ma waqa'at fihi, dan hewan tersebut tidak merubah air. Kalau sampai merubah air ya jadi najis. Misalnya ada lalat
100 lalat jatuh dalam air, nah itu otomatis robah. Kama qala sahibu salati zubat wastathni maitan damuhu lam yasili, dikecualikan bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, aula yudra bitarfil lamma yahsuli, atau tidak tampak oleh mata ketika najis itu akan menjatuhi air. Artinya najis itu sangat kecil sekali, seperti najis-najis yang dibawa oleh kaki-kaki lalat setelah dia mencrok itu apa ya bahasa Indonesianya? Menghinggapi bangkai-bangkai yang najis, bahkan bangkai najis mughalladah sekalipun, misalnya bangkai babi, kemudian dia ke airnya itu tidak najis dengan catatan tadi itu. Nah itu maksudnya yang dimaksud dengan najis yang tidak tampak oleh mata itu seperti itu. Turuq tathhiril ma'in najisi yakunu tathhiru bi thalathati turuqin. Cara mensucikan air najis. Jadi air najis itu bisa disucikan. Cara mensucikan air najis itu ada 3 cara. Yang pertama, an yadhura bi nafsihi. Air najis menjadi suci dengan sendirinya. Ayyazulu taghribatul muqsi. Maksudnya najisnya itu menjadi hilang hanya karena dia didiamkan dalam waktu sekian lama. Wadzaka idza kana qullataini fa aktsar. Tentunya dengan syarat sedari awal air ini adalah 2 kulah lebih. Bisa itu. Air dibiarkan sampai sekian lama najisnya hilang, itu bisa. Tapi dengan catatan 2 kulah lebih. Yang kedua, an yadhura bi idhafatil ma'i alaihi. Air najis bisa menjadi suci dengan cara ditambahi air yang banyak atau sedikit. Kalau memang merubah jadi bersih atau yang tadinya rubah warna menjadi enggak, ya bisa menjadi suci. Wa yakunu ba'da dzalika qullataini fa aktsar. Tentunya setelah itu ya harus menjadi 2 kulah lebih, 2 kulah atau lebih. Jadi misalnya air najis kurang dari 2 kulah, kemudian ditambahi air sampai menjadi 2 kulah, itu menjadi suci. Langsung menjadi suci. Dengan catatan tidak robah. Wa hadza ma yusamma bil mukasarah. Ini treatment seperti ini tuh namanya mukasarah. Wala yadhuru bi idhafati najisin alaihi kabaulin. Kalau di Safinah itu dikasih fatu saja kemarin bisa ya dengan baulin, tapi catatannya sangat ketat, makanya di situ saya menjelaskan itu khawatir salah persepsi. Tadi malam saya upload di episode yang ke-14 di pengajian kasih fatu saja. Hal di sini nggak boleh air itu menjadi suci dengan dimasukkannya air pipis. Oke. Nomor 3, an yadhura bi nuqsanil ma'i. Juga bisa kita mensucikan air dengan menguranginya. Loh, kok bisa? Bisyarti alla yanqusal baqi an qullataini. Yaitu dengan catatan setelah kita kurangi sisanya itu tetap 2 kulah atau lebih. Jadi contohnya gimana? Air najis, tapi najisnya itu sebagian sini, terus dikurangi, terus sisanya jadi suci. Bisa seperti itu. Binoksanil bisyarti Allah yang kusol baki an kullataini. Mungkin ya maksudnya dengan pengurangan air ini artinya pengurangan itu mengambil bagian yang terkontaminasi oleh najis. Padahal kan sebenarnya tanpa dikurangi pun kan yang enggak berubah kan enggak najis sebenarnya ya. Kama qala sahibu salati zubat wa in bin nafsihin tafat taghyuru wal ma'ila ka za'faranin yathur.
Masailun fil ma. Nah, sekarang masalah-masalah yang ada di dalam permasalahan air ya. Ini besok kita atau ghayr at-taqdiri. Sudah 25 menit. Lanjut apa nih? Sampai ke sini apa enggak? Boleh? Bisa aja. Oh iya. Untuk masalah-masalah yang ada di dalam air ini kita lanjutkan besok ya. Semoga menjadi barokah buat kita semua. Semoga Allah makin memahamkan kita terhadap agamanya. Semoga kita makin semangat untuk beribadah kepadanya, dan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah di dalam belajar, mengajar, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan rezeki mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.